namanya di dunia kayak nggak apa ya. Kaget. Assalamualaikum dulur-dulurku, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel aku, Yuni Aryos. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Oke lor, di video kali ini aku akan membahas cerita misteri hantu yang udah terkenal banget di Sumatera Selatan. Hantu ini udah dari zaman dulunya sampai sekarang menjadi momok bagi masyarakat Sumatera Selatan. Nah buat kalian nih, buat orang-orang yang Sumatera Selatan, kalau nggak tahu hantu ini benar-benar kebangetan banget ya. Jadi berhubung aku ini orang Sumatera juga, nggak jauh-jauh aku akan bahas tentang mitos hantu di Sumatera Selatan. Jadi lor, aku ini kelahiran kota Palembang. Nah kota Palembang itu sangat terkenal dengan Sungai Musinya. Nah di Sungai Musinya itu lor, jadi menurut kita nih, kepercayaan orang-orang Palembang itu tuh punya cerita misteri hantu yang sangat-sangat menjadi momok bagi masyarakat setempat, apalagi buat orang-orang yang tinggalnya itu di pinggir-pinggir sungai. Jadi nggak pakai lama, buat kalian yang belum tahu ceritanya dan buat kalian juga yang udah tahu ceritanya, boleh disimak lagi ya, dan jangan di skip. Buat kalian yang belum tahu ini, hantu yang aku maksud itu adalah hantu Banyu. Nah buat kalian yang nggak tahu nih artinya, hantu itu dalam bahasa Palembang itu adalah hantu, dan Banyu itu adalah air. Jadi sejenis hantu air gitu. Nah di Palembang itu kan terkenal sama Sungai Musinya. Nah hantunya ini dia itu bersemayam di sungai tersebut gitu. Jadi hantu air gitu ya. Nah dimulai dari sejarah awal mula cerita hantu Banyu ini. Jadi dulu ada kerajaan besar yang mempunyai seorang putra atau pangeran. Dia itu memiliki penyakit kulit langka lor. Nah pada saat itu kerajaan tersebut itu tuh sedang menimpa wabah yang sangat besar. Dan juga nih pangeran ini nih salah satu kayak penyebab dari wabah tersebut, karena pangeran ini nih kulitnya itu dia tuh semuanya tuh kayak kena penyakit kulit gitu, terus berbau amis, anyir, jadi kayak gatal-gatal gitu kali ya. Nah jadi di situ itu raja tersebut bingung nih mau nyembuhin, udah berbagai macam cara buat nyembuhin pangeran tersebut, tapi nggak ada hasilnya. Nah jadi suatu ketika raja tersebut itu kayak dibisikin oleh makhluk halus bahwasanya kalau mau pangerannya itu sembuh, dia itu harus dinikahkan sama seorang wanita yang lahirnya itu dalam terbungkus ari-ari. Nah di situ akhirnya sang raja membuat sayembara pada rakyatnya, kalau ada wanita yang terbungkus dari ari-ari bakalan mau dinikahin sama pangeran. Nah mereka akan kayak dibagiin harta warisan gitu loh. Nah setelah beberapa seleksi itu tuh kayak wanita-wanita tuh nggak ada yang mau. Nah terus nih lor, datanglah satu kerajaan dari lain menginfokan pada sang raja bahwasanya dia bersedia menikahkan sang putrinya pada pangeran tersebut. Nah dibalik motivasi si sang raja dari luar itu dia tuh yaitu hanya pengen hartanya aja. Nah tapi putrinya ini nggak mau lur, nggak mau dinikahin sama pangeran yang punya penyakit tersebut. Akhirnya dibujuklah si putri ini, karena nggak mau melanggar perintah sang ayah, akhirnya dia terpaksa mau dinikahkan sama pangeran tersebut. Nah lalu dirayakanlah pernikahan pangeran yang punya penyakit ini sama sang putri tersebut. Akhirnya mereka itu kayak diarak-arak sama warga, kayak diangkat gitu kan pakai tandu, itu dikelilingin ke masyarakat. Dan terus kan Palembang ini dia itu terpecahkan oleh Sungai Musi tersebut loh. Jadi Palembang ini menjadi dua bagian kayak gitu loh. Ada di bagian hulu dan hilir. Dan dari manapun beradanya dari hulu, dia tuh harus menyeberangi sungai. Ya pangeran itu mau menyeberangi sungai bersama pengawal-pengawalnya, menyeberangi sungai memakai tandu. Nah pada saat itu sang putri ini
dia tuh udah nggak tahan lagi lor, saking nggak tahannya itu, baunya itu sangat-sangat menyengat, amis gitu kan. Akhirnya dia buka itu tandunya, dia terjun ke Sungai Musi tersebut, dan kagetlah si pangeran ini lor, dan memerintahkan para pengawal itu buat nyari si putri yang terjun ke Sungai Musi tersebut. Ternyata nggak ketemu. Nah, infonya si putri itu tuh kayak dia tuh kayak masuk ke pusaran air gitu loh, dan disitulah awal mulanya putri tersebut tuh menjadi hantu banyu atau hantu air tersebut. Nah, ngomong-ngomong nih lor, setahu saya ya sebagai orang Palembang, memang kalau di Sungai Musi itu tuh kayak airnya tuh memang gak wajar dibilang sungai ataupun kali ya, sungai ya, itu nggak wajar loh, airnya tuh sangat deras banget. Itu tuh sampai kalau kalian lihat dari atas Ampera itu tuh bener-bener yang kayak airnya tuh deras, terus suka ada yang memang bener kayak ada yang puser-puseran gitu. Jadi kayak seakan-akan, kalau aku nih ya pribadi, kalau ngeliat itu tuh rasanya kayak pengen loncat gitu, tau gak? Nah di situ memang masyarakat setempat itu tuh percaya bahwasanya di sungai tersebut itu tuh memang berhantu gitu. Nah sampai saat ini hantu tersebut tuh jadi kayak udah dari zaman dulunya kayak diturun temurunin sama anak cucu cicitnya, bahwasanya memang benar-benar aja ada. Jadi kayak saling dari mulut ke mulut kayak kepercayaannya gitu. Sampai sekarang pun ya, kayak aku tuh kayak percaya aja gitu kalau di situ tuh kayak ada makhluk tersebut, karena kan kita menghargai ya leluhur kita. Tapi menurut cerita-cerita nih lur ya, dari orang-orang yang rumahnya, apalagi yang rumahnya itu tuh tinggal di pinggir-pinggiran sungai gitu tuh, udah banyak lur, bukan 1-2 orang atau 10 orang aja nih yang melihat atau apa, udah banyak banget yang melihat. Dan dulu itu ceritanya nih, kalau aku zamannya kecil nih ya lur, dulu kan suka mandi sungai nih. Nah ceritanya itu para orang-orang tua tuh lor bukan nakut-nakutin anak-anaknya lewat hantu banyu ini. Nah di sini nih kayak ada 2 cerita nih lor. Yang satu tadi dari pangeran tadi ya, nah satu lagi karena anak-anak yang suka mandi sungai. Nah kayak aku lah dia suka mandi sungai. Jadi ada ceritanya satu lagi nih, katanya itu hantu air itu seorang cewek yang suka mandi di Sungai Musi tersebut. Nah tapi karena dia nih bandel nih sama emaknya, sampai maghrib pun nggak balik dia. Akhirnya emaknya kesel, terus marah-marahin dia, laki-laki dia, disumpahin lah jadi hantu banyu, karena anaknya suka berendam terus nih di air-air tuh. Jadi akhirnya dia jadi hantu banyu gitu. Tapi itu juga kayak aku juga belum pasti nih ya mana cerita yang benar, dari pangeran tersebut atau nggak dari yang anak dikutuk sama emaknya tersebut kan. Nah jadi lor, dulu itu kan kayak anak-anak kecil biasa lah ya mandi sungai kan, gak ingat waktu gitu kan. Kadang aku pun dulu kayak gitulah ya, pulang sekolah terus sama kawan-kawan tuh kan, nah mandi sungai Musi pinggir-pinggir rumah itu, gak ingat waktu, udah sore balik baju basah semua, mulai tuh emak marah. Orang-orang tua tuh suka nakut-nakutin, janganlah mandi sungai, nanti takutnya ditarik hantu banyu kayak gitu kan. Jadi anak-anak nih ya ada yang takut, ada pula yang bandel. Kayak aku kan kadang bandel, kadang takut gitu kan. Nah jadi hantu banyu ini lor, ceritanya ini, dia ini sosok wanita, nggak tahu deh, kayak mukanya tuh, jadi dia tuh diceritain kayak mukanya itu sampai badannya itu setengah manusia dan bawahnya itu kayak ular gitu, bersisik. Nah rambutnya ini lor panjang kali. Nah di situ lah nih rambutnya ini nih jadi senjata si hantu banyu ini tersebut. Gimana caranya hantu banyu ini buat memangsa gitu ya. Nah diceritain nih, menurut kepercayaan masyarakat setempat nih ya, hantu banyu ini suka mangsa anak-anak kecil, orang dewasa juga sih, tapi kebanyakan anak-anak kecil, karena anak-anak kecil yang bandel-bandel suka mandi sungai itu suka diambilnya. Nah menurut cerita masyarakat tuh lor, dia ini hantu banyu ini suka memakan otak dari masanya tersebut. Jadi dia ini ketika udah anak-anak kayak yang mandi ataupun orang yang mancing gitu, ditariknya lah. Nah hantu banyu ini kayak mengikat korbannya itu, dia tuh dengan rambutnya lor, rambutnya ini panjang kali kan, terus berlendir. Nah jadi korbannya ini kayak ditarik ke tengah, akhirnya ya udah tuh
matilah korbannya. Tapi nih ada ciri khas menurut warga setempat itu ya, ketika orang yang mati di sungai terus otaknya di ubun-ubun ini bolong atau nggak di belakangnya ini bolong, itu berarti dimakan hantu banyu. Karena hantu banyu ini ceritanya nih lor, dia itu suka makan otak sama tulang sumsum di belakang gitu, jadi kayak bolong gitu lor. Nah terus juga lagi nih ciri-ciri kalau hantu banyu itu tuh ada nih, dia tuh meninggalkan lendir lor. Kan kalau di pinggir sungai nih lor ya, sungai. Nah itu tuh suka ada kayak kayu-kayu kayak jerambah gitu kan, buat orang-orang nyuci, buat orang-orang kayak nyebrang mau naik ke kapal. Nah kayak gitu. Terus juga kayak ada kapal-kapal gede sama yang kayak tongkang-tongkang gitu, yang besi-besi gede gitu, apalah itu kan. Nah tongkang-tongkang itu, nah biasanya makhluk ini lor suka nampakin dirinya di situ dan di malam hari. Ada ceritanya beberapa orang yang suka ngeliat, ketika dilihat mereka tuh suka kayak duduk gitu loh di pinggir situ, ketika dilihat langsung piung hilang gitu kan, masuk lah itu kan ke sungai. Nah di situ mereka tuh selalu kayak meninggalkan lendir gitu. Ini aku cari tahu ceritanya, katanya nih ya, wujud dari hantu banyu tersebut tuh kayak jenglot gitu loh, kayak nenek-nenek mukanya kayak monyet, terus rambutnya panjang, badannya tuh kurus banget kan, terus berlendir, terus nah dia tuh punya ekor. Nah jadi itu alur sedikit cerita tentang mitos misteri dari hantu banyu dari daerah Sumatera Selatan tersebut lor. Nah buat kalian lor yang punya cerita lebih lengkapnya lagi tentang misteri hantu banyu ini lor, boleh komen di kolom komentar biar kita berbagi ilmu juga kan ya. Dan buat kalian juga nih yang punya cerita tentang hantu yang udah terkenal nih kayak di daerah-daerah kalian masing-masing nih, kalian boleh DM di Instagram aku dan aku bakalan cari infonya buat ceritain ke kalian juga ya. Oke lor, itu aja video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Buat kalian juga jangan lupa share di teman-teman kalian ya. Oke, sekian dari video Yunia Rios. See you next time. Bye bye.